Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najara Putri Fahra dengan NIM 2306877. Di sini saya akan melakukan pengolahan data penjualan rumah di kota Windsor, Kanada dengan 4 data, yaitu sale atau harga rumah. Yang kedua yaitu lot atau ukuran properti dengan satuan square feet. Lalu ada bedroom, yaitu jumlah kamar di rumah tersebut. Yang terakhir stories, yaitu jumlah lantai di rumah tersebut. Keempat data ini akan melakukan uji asumsi klasik, lalu dilanjutkan dengan uji korelasi, uji regresi linear, dan uji regresi linear multivariat. Software yang akan saya gunakan untuk melakukan keempat uji ini adalah yaitu dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah ada 4 data yang akan dilakukan uji korelasi, regresi linear, dan regresi linear multivariat dengan SPSS. Jumlah datanya ada 546 data setiap variabelnya. Kemudian pada variabel view kita ubah labelnya sesuai dengan nama data masing-masing. Di sini ada sale atau harga rumah, lot atau luasan properti dengan satuan square feet, kemudian bedroom atau jumlah kamar, dan STY atau stories yaitu berapa tingkat rumahnya. Lalu pada kolom measure kita ubah jenis datanya, karena di sini semuanya adalah data scale, maka kita ubah menjadi scale. Kemudian pada analyze kita klik descriptive statistics, lalu explore untuk melakukan uji normalitas, lalu masukkan semua data yang sudah ada. Kemudian pada statistiknya pastikan mean-nya itu 90%, lalu kita centang histogram dan normality, lalu klik OK untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini keluar hasilnya, jumlah datanya lengkap 100%, 546 data. Kemudian di sini juga kita bisa lihat mean, lalu modus dan standar deviasi dari masing-masing data. Untuk uji normalitas dapat kita lihat di sini. Ini yang kolom sig atau signifikan. Lalu ada histogramnya juga untuk masing-masing data. Selanjutnya akan lakukan uji reliabilitas atau reliability test. Semua data kita masukkan ke dalam kolom item, selalu klik OK untuk melakukan running uji data reliabilitas. Untuk melihat hasil reliabilitasnya, kita dapat melihat nilai Cronbach alpha-nya. Kemudian klik Analyze, Descriptive Statistics, lalu Frequencies untuk melakukan distribusi frekuensi kepada semua variabel ini. Lalu masukkan ke dalam kolomnya, kolom variabel. Lalu pada statisticsnya kita centang mean, median, dan standar deviasi. Lalu pada chart kita klik histogram dan juga curve untuk mengetahui kurva distribusi normalnya. Nah, ini adalah hasil distribusi frekuensi untuk masing-masing datanya. Ini adalah histogramnya yang overlay dengan kurva distribusi frekuensi atau kurva distribusi normalnya. Setelah mendapatkan hasil yang sesuai pada normality test, kita akan lanjut ke tes korelasi pada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel sale dan juga lot untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel ini. Untuk mengetahui apakah kedua nilai variabel ini memiliki hubungan atau korelasi, kita bisa melihat nilai signifikannya. Karena di sini nilai signifikan sale itu di bawah 0,01 dan nilai signifikan lot itu di bawah 0,21, maka kedua variabel ini memiliki korelasi. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari kedua variabel ini, kita dapat melihat nilai percent correlation-nya. Yang kedua, kita akan lakukan tes korelasi pada sale dan juga bedroom. Kita masukkan variabelnya, lalu kita klik OK. Nah, ini kita dapatkan kedua nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka
kedua variabel ini berkorelasi. Kemudian kita lihat nilai persen korelasinya untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari kedua variabel ini. Selanjutnya yang ketiga kita akan melakukan analisis korelasi pada bedroom dan juga STY atau stories. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, maka kedua variabel berkorelasi. Lalu untuk percent correlation-nya dia termasuk dalam korelasi sedang dengan nilai 0,421. Selanjutnya, klik Analyze, lalu Regression dan Linear untuk melakukan uji regression linear. Untuk variabel dependennya ini cell dan yang lainnya adalah variabel independen. Yang pertama kita akan melakukan regression linear cell dengan lot. Nah ini mendapatkan hasil uji regression linearnya. Kita lihat nilai ANOVA-nya. Nilai signifikansinya adalah di bawah 0,01, yang artinya variabel X atau lot berpengaruh terhadap variabel Y atau di sini adalah cell. Nah, selain itu kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y ini melalui lihat R square-nya. Di sini nilai R square-nya itu adalah 0,027, yang artinya besar pengaruh variabel X atau lot terhadap variabel Y atau cell itu sebesar 2,7%. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X2 yaitu bedroom terhadap variabel Y yaitu cell atau harga. Sini kita bisa melihat hasil dari perhitungannya. Nilai signifikannya itu di bawah 0,21, di mana ini itu di bawah 0,05. Maka variabel X tadi bedroom berpengaruh terhadap variabel Y, itu cell. Lalu untuk mengetahui seberapa besar hubungannya, kita bisa melihat R square, di mana nilai R square-nya adalah 0,134, yang artinya variabel bebas X bedroom berpengaruh terhadap variabel terikat Y cell sebesar 13,4%. Yang ketiga yaitu akan melakukan uji coba regression linear variabel X stories atau tingkat bangunan terhadap variabel Y yaitu sel atau harga. Kita bisa lihat nilai signifikansinya yaitu di bawah 0,021, yang artinya variabel X stories atau tingkat ini berpengaruh terhadap variabel Y yaitu sel. Lalu, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X stories terhadap variabel Y cell, kita dapat melihat R square-nya yaitu yang senilai 0,177, yang artinya besarnya pengaruh variabel X stories terhadap variabel Y cell yaitu sebesar 17,7%. Selanjutnya akan dilakukan uji regression linear multivariat, di mana caranya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini variabel faktornya ada dua, yaitu yang untuk yang pertama lot dan juga bedroom. Dapat dilihat bahwa nilai signifikannya itu di bawah 0,001, yang artinya variabel X lot dan bedroom ini berpengaruh terhadap variabel Y cell. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel ini terhadap variabel Y yaitu cell, kita dapat melihat nilai R square-nya yaitu sebesar 0,158, yang artinya bahwa kedua variabel ini berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 15,8%. Lanjut, uji regression linear multivariat yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh dua variabel yaitu lot dan juga stories terhadap variabel Y yaitu cell.
hasil uji didapatkan nilai signifikansinya itu senilai di bawah 0,01, yang artinya variabel X, lot, dan juga stories berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu sel. Lalu untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, kita dapat melihat nilai R-square-nya, yaitu senilai 0,241, yang artinya variabel bebas X, yaitu lot, dan juga stories berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu sel, sebesar 24,1%. Lalu yang terakhir kita akan melakukan uji regression linear multivariat dengan dua variabel X, yaitu bedroom dan juga stories terhadap variabel Y, yaitu sel. Dapat dilihat bahwa hasil signifikannya yaitu di bawah 0,01, yang artinya variabel bedroom dan juga variabel stories ini berpengaruh terhadap variabel sel. Untuk mengetahui seberapa besarnya, kita bisa melihat R-square, yaitu senilai 0,223, yang artinya variabel bebas X, stories, dan bedroom ini berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu sel, sebesar 22,3%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.